beri kami kesempatan yang sama sebagai Asian actors gitu kan. Ya kan, karena kebanyakan di film-film Amerika mungkin peran-peran yang orang Asia kadang-kadang suka dianaktirikan misalnya. Betul. Sementara ini ada orang Indonesia kucuk, set jadi di Hollywood dengan bermodalkan film-film yang keren gitu. Selama gue siaran kurang lebih sekitar 16 tahun, waktu itu radio pertama gue adalah MTV Sky. Nah, kenapa waktu itu gue tertarik menjadi penyiar? Karena MTV Sky waktu itu memainkan lagu-lagu yang gue suka. Dan orang-orang yang kerja di dalamnya juga istilahnya orang-orang keren semua. Sama ada satu orang ini nanti yang bakal gue ajak ngobrol, dia terakhir menjadi asisten program director di MTV Sky. Itu sebelum namanya berubah menjadi Trax ya. Nah, dari situ dia sempat menjadi editor di majalah Rolling Stone. Dia seorang gitaris juga dari band Seringai. Dan sekarang dia menjadi manajer dari aktor laga Indonesia yang pernah ada di Star Wars. Gila. Itu gue yakin dia pasti seneng banget tuh melihat aktornya main di Star Wars. Dia juga CEO dari Iko Uwais Management yang membawahi juga Iko Uwais Team. Nah, jangan lupa buat follow kita di Spotify, search aja MLD Podcast, Instagramnya MLD Spot, dan juga YouTube-nya MLD Spot TV, dan nyalain tombol loncengnya. Ini dia Ricky Siahaan. Kehormatan nih. Wah, bersama Whiskey Warrior favorit gue. Itu kalau kita tarik ke belakang, karir peradioan lo berakhir di tahun berapa Ki? 2004 ya? Itu 2004 pas tahun gue masuk tuh. Oh iya. Lo cabut gue masuk berarti. Iya, iya betul, gue inget kok. Dari situ lo ke majalah. Dari situ gue ke majalah Rolling Stone. Editorial staff lah, gue mulai dari bawah sebagai jurnalis. Ya. Terus lama-lama pelan-pelan naik jadi senior editor. Terus terakhir posisi gue itu managing editor di satu posisi di bawah editor in chief nya Rolling Stone Magazine. Itu dari 2005 sampai 2017 akhir, mau 2018. Dan lu kan kalau di kayak misalkan di High Octane Podcast, lu sering ngomongin dari kecil lu memang udah suka dan apapun yang berbau-bau metal. Musiknya lah, pala kambingnya, pentagramnya dan lain-lain gitu ya. Iya. Tapi kalau dari kecil, apakah lu punya cita-cita seperti sekarang? Enggak sih sebenarnya. Cita-cita gue tuh sebenarnya dulu tuh jadi, gue gak tahu musisi atau tidak, tapi gue pengen jadi rockstar. Oke, itu yang udah tertanam dari lu pas masih kecil ya? Iya, jadi gue ngelihat ya rockstar tuh diawali dari musik ya, dari video-video musik. Terus lihat siapa waktu itu Ki? Ada Motley Crue lah di tahun 87 kali ya, 86 gitu. Gue ngeliat Motley Crue, gue ngeliat Van Halen, gue ngeliat Iron Maiden. Wah ini kayaknya gue mau jadi mereka gitu. Orang-orang yang kayaknya hidupnya paling bahagia di dunia kayaknya. Dia kan tiap hari main main musik, jalan party tour, terus. Nah itu tuh definisi pertama gue akan rockstar tuh itu mereka gitu. Tapi lama-lama tuh gue inget pas gue SMA lah gitu ya. Gue SMA, gue udah mulai banyak kegiatan, banyak aktivitas. Gue ngerasa kalau rockstar tuh ternyata gak terbatas sama posisi orang yang di depan layar. Jadi orang yang kerja di belakang layar juga bisa menyandang definisi itu gitu. Kayak menurut gue banyak wartawan yang gue anggap rockstar. Gitu. Karena rockstar di bidangnya. Rockstar di bidangnya gitu. Dia Hunter S. Thompson tuh wartawan Rolling Stone zaman dulu tuh menurut gue is a rockstar gitu. Atau banyak lah gitu yang, dan ada orang misalnya bahkan profesi sesimpel misalnya lu tuh sound engineer sebuah band gitu ya yang emang benar-benar orang belakang layar gitu. Itu bisa rockstar banget menurut gue gitu. Karena dia nih sound engineer yang dihormati oleh band-band ini. Dia banyak bikin karya menjadi sound engineer band-band legend atau apa. Nah jadi definisinya kayak berkembang gitu. Rockstar tuh gak perlu harus yang orang yang lu lihat di panggung doang. Gitu. Iya. Tapi kan lu ibaratnya dua-duanya kan. Lu rocking the stage and backstage as well. Iya. Lu bekerja sebagai orang di belakang layar Bahkan tadi kayak di radio itu belakang layar dong. Lu bukan jadi penyiar kan. Bukan, betul. Betul. Terus di majalah pun belakang layar juga. Iya. Nah tapi di saat yang bersamaan pun juga lu manggung dengan Seringai. Iya. Dimana yaitu depan layar, ya kan?
Dan sekarang akhirnya lo memanage aktor, yaitu Iko Uwais, yang posisinya pun di belakang layar. Itu akhirnya lo sekarang menjadi manajernya Iko Uwais, apakah memang direncanakan apa enggak Ki? Pertemuan gue dengan kubu Iko Uwais sebenarnya nggak direncanakan, gitu ya. Cuma waktu itu sebenarnya gini ceritanya, gue diajak menemani dia ke Los Angeles waktu itu untuk menghadiri sebuah meeting. Ini belum sebagai lo manajernya? Belum sebagai manajer. Jadi cuma temen aja gitu? Cuman temennya kakak iparnya. Gitu. Berarti gara-gara Tepi? Iya Tepi gitu. Nah Tepi bilang, Ki visa lo aktif gak? Iko nih butuh meeting di LA, bisa gak lo temenin dia? Karena gak ada yang punya visa yang aktif. Oh karena gue di Rolling Stone visa gue aktif, kemudian gue juga pernah menghadiri meeting-meeting corporate yang berhubungan dengan entertainment, jadinya ya udah deh, boleh deh gue temenin deh gitu. Menarik nih gitu. Yeah. Seperti apa sih kehidupan yang entourage ini? Iya. Nah kayak gitu. Nah jadi ya udah gue berangkat ke sana. Lo berbakal penasaran dan visa aja nih berarti ya? Iya, cuman itu doang dulu awalnya gitu. Nah terus gue hadiri meetingnya bersama Iko. Bersama ada director Pete Berg namanya gitu ya. Terus udah gue cuma 4 hari lah di sana, pulang. Nah Iko langsung ngajak gue. Udahlah lo jadi manajer gue aja gitu. Cocok nih kayaknya kita gitu. Iya kayaknya kita cocok. Terus ya udah gue mikir waktu itu gue masih di Rolling Stone. Dan pada saat itu Iko punya manajer? Enggak. Emang lagi kosong berarti ya posisinya ya? Iya. Terus akhirnya gue diajak, tapi gue belum bisa full time di Iko gitu. Tapi terus kemudian sekitar setahun kemudian gue akhirnya jadi full time gitu. 2015 apa? Kalau gak salah itu gue full time sampai sekarang. Gitu. Awalnya gitu sih. Lu kan memanage radio, majalah dan orang, maksudnya personal gitu ya, aktor laga. Itu bener-bener bidang yang berbeda banget dong. Yang akhirnya membuat lo mungkin kayak bekalnya gitu apa Ki? Ilmunya kan gue rasa gak ada. Ilmunya ada ya, mungkin di sekolah-sekolahnya ada lah gitu ya. Manajerialnya gitu ada lah ya. Kan kebetulan gue kan background gue sekolah ekonomi gitu. Tapi gue passion gue emang dunia entertainment lah gitu, dunia entertainment. Jadi menurut gue tuh menjadi jurnalis musik, menjadi musisi, menjadi aktor, manajer aktor laga itu masih berada di benang merahnya benang merahnya ada gitu, masih di dunia entertainment gitu. Dan kebetulan di Rolling Stone juga sebagai majalah tuh waktu itu banyak ngeliput bukan hanya dari sisi sensasi depan layarnya, tapi juga mengenai industrinya dan bisnisnya tuh dalam dibahas di Rolling Stone. Jadi gue emang udah terbiasa juga sih dengan ilmu-ilmu itu gitu. Nah, jadi ketika gue pertama kali megang Iko ya agak natural juga sih sebenarnya berjalannya gitu. Dan ini sih challenge-nya sih sebenarnya dulu ya, kalau gue waktu pertama kali akhirnya mau tuh ya karena menurut gue challenging-nya seru gitu. Jadi kayak misalnya dulu si Seringai misalnya gitu, main band gitu. Menurut gue challenge-nya adalah waktu itu adalah sebagai musik metal gitu ya, musik metal tuh adalah niche gitu kan di industri musik Indonesia gitu. Kalau lu kerjain dengan sungguh-sungguh dan lu kerja keras dan lu kerja pintar gitu misalnya, bisa sampai mana sih kalau band metal tuh gitu kan gitu. Penasarannya itu penasaran gitu kan, ada challenge-nya gitu. Nah Iko tuh gue anggap kayak gitu juga gitu. Ada challenge itunya gitu. Kayak mungkin kalau musik, ini metal nih. Iko tuh aktor laga, ini niche. Dia sangat R-rated filmnya ya kan. Terus habis itu sadis atau apa. Ini kalau musik metal nih gitu. Nah itu jadi gue ada kayak challenge, merasa ter-challenge lah gitu. Kayak coba deh, dan waktu itu gue ngelihatnya sebagai aktor Indonesia yang berkiprah di di dunia internasional, dunia film internasional dan Hollywood itu masih jarang banget. Masih jarang. Mungkin ya Iko sama Joe Taslim mungkin gitu ya bisa dianggap. Nah itu jadinya sekarang orang Amerika aja sebagai aktor-aktor Asian American itu banyak yang menyuarakan kalau beri kami kesempatan yang sama sebagai Asian actors gitu kan. Ya kan, karena kebanyakan di film-film Amerika mungkin peran-peran yang orang Asia kadang-kadang suka dienaktirikan misalnya. Betul. Sementara ini ada orang Indonesia kucuk set jadi di Hollywood dengan bermodalkan film-film yang keren gitu dari sini. Nah itu menurut gue anomali gitu. Ini anomali nih, ini challenging. Makanya itu gue yang
gue mau deh gitu. Kalau gue mungkin berpikirnya nggak seperti kebanyakan talent management yang lain gitu, yang punya roster artis misalnya banyak gitu kan, biasanya gitu ya. Nah gue enggak, gue emang manajernya Iko Uwais aja, artis gue cuma satu, tapi gue kembanginnya bisa sampai mana nih gitu. Gue lebih ke situ sih ininya. Berarti karena si aktornya ya, bukan idenya gini, maksud gue bukan lo memanajerin aktor bisa apapun, tapi ini karena memang Iko yang lo anggap tadi dalam tanda petik metalnya. Iya, betul. Makanya lo mau. Yes. Kalau iya betul, itu kalau misalnya dari misalnya emang gue ingin jadi talent manager atau artist manager, ya mungkin dari dulu gue udah jadi artist manager. Tapi menurut gue nggak ada sosok yang bikin lo pengen gitu ya. Iya, betul. Nah, baru ini. Iya, baru ini. Pada saat lu udah tadi di Rolling Stone, lu kurang lebih dapat sedikit banyak tentang industrinya dengan manajerialnya dan lain-lain. Pada saat lo akhirnya megang Iko, ada shocknya gak Ki? Kagetnya yang, oh ternyata gini toh, gue baru tahu lagi gitu. Kaget amat sih enggak sih ya. Cuman mungkin surprise yang gue dapatkan tuh mengenai Iko Uwaisnya sendiri sih. Mengenai popularitasnya dia gitu. Kayak misalnya di Indonesia, waktu gue belum jadi manajer, Iko Uwais udah cukup populer gitu. Tapi gue gak tahu seberapa populer sih sebenarnya seorang Iko Uwais di internasional gitu. Nah begitu gue jadi manajer dia, terus gue keluar negeri sama dia gitu untuk urusan pekerjaan gitu ya. Di situ gue merasakan, gila ternyata artis gue nih dikenal ya. Segokil itu ya. Iya gitu. Jadi bisa yang tipe-tipe yang kalau lu jalan di pinggir jalan, di stopin orang gitu. Oh my God ini foto gitu, apa gini. Dan gue yang, wah udah sampai sini gitu. Udah sampai sini. Dan itu gue kayak ngerasa kayak belum banyak orang yang tahu itu gitu. Bahwa ternyata seorang Iko Uwais tuh udah sampai situ sebenarnya. Oke. Sebagai seorang gitaris pasti lu punya role model. Gitaris siapa lah gitu, lu pasti ada yang kayak, wah gue kalau misalkan gue main gitar gue pengen agak kayak dia nih gitu. Sebagai seorang manajer ada gak? Mungkin Wendy gitu yang terdekat sebagai manajer seringnya juga? Bisa. Maksudnya sama Wendy termasuk teman gue yang paling dekat yang gue tahu emang dari dulu jadi manajer band gitu ya di Upstairs apa. Dan gue ngelihat dia dulu inspired karena determinasinya gitu. Wendy tuh adalah salah satu orang yang bertanggung jawab membuat Upstairs menjadi major label dan ada puluhan ribu modern darlings Jimmy kecil pada joget-joget ya. Mungkin bisa. Itu mungkin karena Wendy juga gitu. Itu mereka diklaim sebagai raja pensi zaman dulu kan. Gitu. Dan bagaimana gue ngelihat dia merancang gitu ya, merancang strategi gitu. Bahwa semuanya tuh gak nunggu warung. Lu gak nunggu warung, nunggu apa, tapi lu emang jemput bola gitu. Nah itu cukup inspiring si Wendy di situnya gitu. Tapi itu kan masih dari circle terdekat. Kalau circle yang jauh atau bahkan yang lo gak kenal sama sekali ada gak? Ya, yang gue akhirnya ada sih kenal salah satu manajernya Iko yang di US. Di US juga ada manajer yang ada jadi represent dia gitu ya? Represent dia, tapi manajemennya ini lebih ke initiation untuk project-project film gitu. Jadi co-producing lah sama kita gitu. Nah itu ada salah satu yang gue sangat hormati, ada namanya Geoff Shavitz namanya. Gue menurut gue dia sih sekarang yang gue lihat sebagai mentor, bukan mentor ya, tapi gue terinspire lah gitu ya. Karena dia bekas dari director di Lionsgate Pictures ada tuh. Terus kemudian dia pindah ke Management 360 menjadi tim Iko Uwais sekarang di manajemennya gitu di US gitu. Nah di situ gue banyak belajar dari dia sih, bagaimana ininya merancang sebuah project dan make it happen gitu. Nah, itu dari dia. Kalau si Iko Uwais Management berarti sudah baru terbentuk pada saat lo on board menjadi manajernya Iko. Betul. Itu berarti manajemen untuk si Iko yang handle apa aja tuh Ki? Jadi itu gue gue sebagai manajernya Iko untuk manajemen company-nya Iko Uwais sebagai aktor. Kemudian manajemen company-nya Iko Uwais sebagai produser, produser film. Nah di mana kalau di produser film fungsi gue bukan manajer dia, tapi sebenarnya producing partner gitu. Gue partner sama dia gitu. Dan
satu lagi yang di handle kita tuh Wise Team. Wise Team ini itu yang choreography team gitu ya. Ya, jadi mereka nih action designer gitu. Mereka yang bikin ada orang-orang yang terlibat membuat The Raid menjadi seperti The Raid ya orang-orang ini. Gitu dan udah banyak kita ngerjain banyak film gitu sekarang. Dan semua film yang Iko perankan itu pasti akan melibatkan Wise Team dalam segi fighting sequence-nya. Mayoritas iya, tapi ada beberapa film yang enggak gitu. Jadi kayak misalnya Night Comes For Us, terus kayak The Raid itu juga iya, terus Headshot, kemudian Assassins, Stuber itu sama Wise Team. Tapi kalau ada kayak misalnya kayak Star Wars, itu enggak ya? Enggak, itu enggak. Dan ada Triple Threat waktu itu enggak. Jadi ada beberapa juga sih yang emang udah memakai tim stunt atau koreo dari negaranya. Jadi karena ternyata stunt tuh profesi yang lumayan teritorial gitu. Jadi, gitu. Iya, jadi ada akamsinya ya. Akamsinya gitu. Jadi kalau lu syuting di Kanada, itu kayak ada peraturannya kalau lu harus pakai tim Kanada juga. Gitu. Kalau nggak dirasain juga. Itu bener-bener akamsi beneran ya. Iya. Kalau nggak dirasain. Baru tuh kita cerita-cerita itu tuh. Iya, akamsi. Jadi emang sebetulnya Wise Team masih fleksibel. Kalau memang masih ada film-film yang Iko perankan tapi tidak melibatkan Wise Team masih nggak apa-apa. Ya inginnya sih sebenarnya semua yang Iko peranin film tuh pasti pakai Wise Team. Cuman ya balik lagi kan keputusannya ke produser tuh gitu. Nah produser bilang enggak, gue mau pakai tim yang ini gitu. Udah gitu. Ngejuggling waktunya sama Seringai dan juga Iko Wise dan Iko Wise Management gitu gimana Ki? Lumayan pusing. Lumayan pusing. Makanya sekarang kalau gak tau deh, kalau mungkin orang-orang udah pada menyadari kalau ada beberapa panggung Seringai yang kalau misalnya di Instagramnya itu suka ada, kok Ricky gondrong? Iya. Ya, itu adalah Yai Item, bukan gua ya. Gitu. Ricky pakai wig gitu. Ngapain sih? Gitu. Nah itu Yai Item, jadi itu berarti gue lagi gak ada di Jakarta gitu biasanya. Lo biasanya datang ke meeting atau syuting? Ada lagi visit set syuting, ada yang lagi meeting, ada yang apalagi waktu itu misalnya ada premier kayak gitu-gitu. Ada apalagi waktu itu ada conference gitu, CinemaCon namanya, jadi kayak Comic Con tapi untuk film. CinemaCon gitu, conference. Itu gue juga kesana sama Iko waktu itu. Ya gitulah biasanya. Berarti ini lo benar-benar masuk ke industri yang tadinya lo belum segitu dalamnya lah ya dalam segi film. Maksud gue lo suka nonton film tapi kan lo belum terjun ke dalam industrinya. Iya. Baru sekarang lo akhirnya ketemu kayak waktu itu si Iko sempat main di Mile 22 tadi yang lo sebutkan sama Mark Wahlberg. Lo ketemu in person dong sama dia? Ketemu, gue ke rumahnya. Lo ke rumahnya? Gue nongkrong di rumahnya. Gue diundang sama dia sih lebih tepatnya ya. Jadi waktu itu waktu premier Mile 22 gue ketemu dengan Mark Wahlberg kan di sana sama Iko juga. Udah ketemu basa-basi. Terus kita mau nonton filmnya. Jadi belum ada yang nobar gitu. mau lihat nggak hasil akhirnya gitu. Ini belum premier nih ya? Belum premier. Jadi kita nontonnya di rumah gue aja deh, udah nggak usah tadinya mau ada di bioskop gitulah. Cuman apain di bioskop, udah di rumah gue aja. Ya udah akhirnya karena rumah gue ada bioskop. Iya ada bioskop, betul sekali. Bener kan? Bener sekali. Pas gue datang iya. Pantes. Ada bioskop ya di rumahnya ya. No surprise sih sebenarnya ya. Iya bener. Cuman ya gue dibawa ke basement rumahnya gitu. Terus masuk aja sama ada anaknya gitu. Terus jeng langsung pintu teater. ada VO-nya juga gitu. Ada gitu langsung gitu anjing. Wah ada bioskop gitu ya kali mungkin sekitar kayak 30 seat gitu lah. 30 seat terus ya udah ada anaknya, ada gue, ada Iko sama gue gitu. Nonton di situ ya kita nongkrong aja sih di situ. Iya. Terus gue yang foto gak ya? Kok gak enak ya? Kelihatan culun nih kalau gue minta foto nih. Tapi kalau misalkan gue cerita gak ada fotonya dikira hoax lagi. Series Entourage itu kan bukan katanya sih, emang bener menceritakan siapa tuh pemeran karakternya yang utama yang keriting gitu. Vincent Chase. Itu kan ceritanya Mark Wahlberg. Iya kan dengan si entourage-nya.
Menurut lo kehidupan Mark Wahlberg aslinya memang seperti di Entourage series itu? Enggak ya? Enggak sih. Apa karena enggak tahu ya. Kalau dulunya kali ya? Mungkin dulunya gitu. Tapi pas gua kesana sih enggak yang meledak-ledak yang kayak rockstar yang gimana. Enggak sih. Ya? Biasa aja. Biasa aja tapi ya apa yang terjadi di belakang ya gua gak tahu ya. Iya. Gua gak tahu. Cuman biasa-biasa aja lah. Itu menarik sih sebenarnya. Entourage itu kan sebenarnya kayak ini ya, kayak orang-orang tuh baru kebanyakan baru tahu kalau ternyata industri film Hollywood tuh kayak gini, kayak gitu. Terus pas gua udah menjalani, apakah bener kayak Entourage? Exaggeration sih sebenarnya. Oh iya ya. Iya, itu kepentingan biar orang tetap nonton terus aja ya. Iya biar seru. Tapi ada hal-hal yang menurut gua, oh iya emang bener nih, ini juga ada di Entourage yang model begini, yang model begini. Cuman mungkin tidak seheboh itu. Iya. Gitu. Oke. Iko tuh ada entourage-nya gak Ki? Ada Wise Team ini. Jatuhnya tuh entourage lah ya. Iya. Tapi kan kalau kayak di series entourage kan si entourage-nya kayak gak ngapa-ngapain. Kalau Wise Team kan ini berkontribusi dong. Iya. Kalau yang gak ngapa-ngapain kayaknya gak ada deh. Gak ada lah ya. Ngapain sih lu di sini? Malah-mahalin tiket pesawat doang gitu. Ini tim MLD Podcast udah ngumpulin beberapa pertanyaan di Instagram. Ini udah ada banyak banget yang nanya. Kalau misalkan lo pengen nanya sama teman-teman kita, bisa lewat Instagram, makanya follow Instagram kita di @MLDspot. Nah, jadi yang pertama gue bacain ada dari @alviip. Merujuk ke topik podcast sama waktu itu sama Angga. Nah, buat yang belum denger, makanya lo dengerin podcast gue gitu sama Angga Sasongko. Jadi dia nanya gini Ki, Angga bilang kalau demand stuntman di Indonesia itu tinggi, tapi supply-nya rendah. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu menurut lo? Sebenarnya demand-nya tinggi itu ya, iya, tapi gue kan karena gue manage Wise Team gitu, gue bisa merasakan gitu ya. Demand-nya tinggi tapi film action tuh adalah sesuatu yang niche untuk Indonesia sebenarnya gitu. Jadi kayak dari berapa film yang diproduksi dalam 1 tahun, film action paling berapa film sih? Itu gak terlalu banyak sebenarnya gitu. Itu mungkin salah satu alasannya ya, mungkin ya. Gitu. Tapi apakah karena gak ada SDM-nya makanya produksinya jadi dikit? SDM-nya jadi gini, sekolahnya gak ada. Ya kan, maksudnya tempat untuk ngebentuk gitu ya, seorang stuntman tuh gak ada. Jadi banyak yang emang street smart aja gitu dari jalanan gitu. Terus kemudian menurut gua profesinya untuk resiko yang diambil agak underpaid sih menurut gua. Oh gitu ya? Menurut gua sih gitu. Di Indonesia gitu ya. Maksudnya resiko mereka sangat tinggi. Bayarannya gak sepadan lah ya. Bayarannya iya gitu. Nah, dan mungkin kalau bisa sedikit membandingkan sama yang di luar negeri yang gue lihat gitu ya. Infrastruktur perfilman kan di sana udah established banget ya. Udah mapan gitu. Jadi kayak misalnya stuntman gitu. Aktor, stuntman gitu-gitu. Orang-orang kayak gini nih ada tergabung dalam satu union gitu, serikatnya, ada serikat buruhnya gitu, yang menjaga mereka, yang melindungi mereka, menjaga hak-hak mereka, yang memiliki kekuatan hukum. Kalau misalnya produksi semena-mena lah, katakanlah gitu ya, maksudnya, lu mah dibayarnya segini aja, apa gimana, itu bisa diboykot loh sama si union bisa ini diboykot union, bisa kena sanksi, bisa produksinya bisa ditutup kalau ada penyelewengan apa ke karyawan yang anggota union ini gitu. Nah itu membuat menurut gue jadinya sampai kayak gitu aja jadinya stuntman tuh kayak bayaran aja udah langsung ada standarnya. Ada standarnya, nih bottomnya segini nih. Gitu. Lu main di atas silahkan. Iya gitu silahkan, ya. tapi bottomnya segini, lu gak boleh di bawah ini. Gitu. Kerja sehari gak boleh lebih dari sekian jam. Kalau lebih semua berarti overtime ya gitu-gitulah. Okay. Itu semuanya teratur banget mereka di luar negeri. Di sini belum ada ya? Sini belum ada. Di sini belum ada. Secara karir, ini juga tadi si Alvi nanya, apakah karena tidak ada jaminan karir untuk seorang stuntman? Ya betul juga. Maksudnya gini, stuntman itu kan niche karena action gitu ya. Kayak misalnya ada tim produksi, misalnya kameramen, asisten sutradara atau DOP atau apa, itu kan menurut gue sustainability-nya lebih panjang karena apapun genrenya mereka akan tetap butuh mereka gitu, akan bisa kerja. Tapi kalau tiba-tiba nih misalnya produser menganggap aduh mahal ya bikin film action, udahlah film horor aja lah. Wah, stuntman gigi jari tuh. Iya benar. Nah gitu, itu gitu. Lu gak mungkin stuntmanin Nicholas Saputra di ADC pas lagi ciuman kan? Semua orang ngantri. Iya, saya aja ngomong kayak gak enak gitu. Ini ada dari @untrusted25. Band-band grindcore favorit Ricky apa? Wanjes, banyak ya.
Napalm Death sih. 5 lah Ki, 5. Kasih 5 lah. Esak, Napalm Death lah udah pasti. Terus Peak Destroyer. Apa lagi ya? Terrorizer. Sama Phobia lah mungkin. Oke. 5. Ini pertanyaan berikutnya juga sedikit banyak tentang permusikan. Ada dari @ikra.nrzk. Ki, gimana menurut lo soal Mesa Boogie dan Gibson yang merger? Mengingat lo adalah pemakai 2 brand itu. Biasa aja sih. Mereka mau merger masih silahkan. Ya terserah lah. Kenapa kita ngatur-ngatur? Enggak sih. Apa namanya... ya seneng lah ya, karena udah about time aja gitu. Maksudnya Gibson selama ini kan terkenal dipakai untuk genre-genre yang non metal juga gitu. Apalagi bentuknya yang orang banyak bilang kurang metal gitu. Tapi orang nggak tahu kalau sebenarnya secara sound Gibson tuh sangat mumpuni buat metal dan ampli yang paling mumpuni buat metal adalah Mesa Boogie. Jadi sound gitar yang paling mumpuni ketemu dengan ampli yang kawin lah gitu ya. Langsung Princess Diana, Prince Charles. Iya. Gitu. Royal Wedding langsung. Royal Wedding. Ya sebagai pemakai lu senang-senang aja lah. Senang-senang lu gak ngerasain juga sahamnya mereka. Ini ada dari @Jundinuri. Dari skala 1 sampai 5, album Refused War Music berapa nilainya? Karena 2015 Freedom dapat nilai 4 sama Bang Ricky. Aduh, kalau boleh jujur gue belum dengerin sih. Maksudnya gue tidak berani mereview sesuatu yang kalau gue belum dengerin ya. Semua lagu gitu. Itu kebiasaan gue waktu di Rolling Stone. Enggak 1-2 lagu, semua lagu dalam satu album baru lo memberikan keputusan. Ya baru lo berhak untuk memberikan review. Ya, memberikan review. Untuk ngomongin band gitu ya, lu masih dengerin band-band yang baru gak Ki? Oh masih banget. Masih banget? Masih banget. Berarti lo akan menyediakan waktu katakanlah satu hari dalam 1 minggu yang emang lo browsing musik baru atau gimana? Tiap hari sebelum tidur gue selalu menyempatkan dengerin musik sih. Dengerin musik either itu yang lama-lama ataupun yang baru-baru. Yang lama-lama atau yang baru-baru. Kalau misalnya yang lama-lama mungkin banyak dari koleksi fisik gitu ya, rilisan fisik. Kalau misalnya yang baru-baru ya dari platform ini aja gitu Spotify gitu-gitu ya. Dan udah gak susah ya sekarang nemuin band baru gitu. Lo bahkan kalau emang gak tahu bandnya apa, per genre juga bisa kan. Jadi udah keluar dan yang lama sama yang baru kan gitu. Itu ini banget sih, itu membantu banget ritual gue setiap malam gitu. Gue pasti diperkenalkan sama atau band baru yang mungkin gue suka, mungkin enggak. Ya, akhirnya baru ntar gue menentukan perlu dibeli fisiknya atau tidak. Iya betul. Gitu. Atau di download album atau enggak perlu itu effortless banget ya. Cuman itu pun kayak download gak ya gitu. Tapi ya padahal tinggal gini doang ya gitu ya. Aduh emang orang-orang. Tuh kalau misalkan lo pengen nanya sama tamu-tamu di MLD Podcast, lo follow makanya Instagram kita. Follow juga di Spotify MLD Podcast, di YouTube-nya MLD Spot TV dan juga Instagramnya tadi @MLDspot ya. Lanjut lagi, Ki yang ngebedain industri film di Indonesia sama di Hollywood, menurut lo apa? Lo kan ya beberapa kali lo ada meeting, Iko juga syuting di luar juga segala macam. Pasti lo melihat perbedaannya gitu. Menurut lo apa? Ya ininya sih ya, size-nya sih, size segalanya gitu ya. Maksudnya gini, marketnya gitu misalnya. Kayak misalnya lo ambil contoh ini deh, film terlaris sepanjang masa di Indonesia tuh apa sih, kan Warkop itu tuh kalau nggak salah Jangkrik Bos. Oke, itu yang terlaris ya? Iya terlaris itu kalau nggak salah ya itu 6,7 juta tiket gitu. 6,7 juta tiket, kalau dirupiahkan tuh berapa sih? 150, 200 miliar mungkin gitu ya. Iya segitu kurang lebih ya. Sekitar segitulah gitu. Nah coba kita ambil film terlaris di Hollywood. Gitu. Itu Avenger Endgame. Oke. 6,7 billion. 2,7 billion, sorry. 2,7 billion. 2,7 billion, which is itu berapa puluh triliun. 40 triliun kalau gak salah. Iya gitu. Jauh banget, gila. Jadi emang jomplang banget dan lucunya adalah bisa grossingnya se-high itu dengan jumlah penduduk Amerika berapa 300 juta mungkin sekitar ya kan 300 juta. Sementara Indonesia 200 juta penduduk, film terlaris cuma 6,7 juta. Segitu, iya, nah itu jadi kayak
Kayak kita bisa ngebandingin kayak market film, penonton film tuh di Amerika memang besar. Mereka banget, tuh menonton film tuh udah jadi bagian hidup yang gak bisa dipisahkan gitu dari orang. Nah sementara di Indonesia bersaing gitu, menonton film tuh bersaing dengan main TikTok, mungkin dengan apa. Nah jadi kayak belum jadi bagian dari keseharian orang-orang pada umumnya gitu. Itu mungkin yang paling signifikan ya bedanya ya. Jadi itu jadi mempengaruhi banyak hal sih. Jadi mempengaruhi ya kalau misalnya emang marketnya 6,7 juta paling maksimal gitu ya. Ya berarti biaya produksi untuk membuat sebuah film di Indonesia ya gak mungkin lebih dari sekian gitu kan. Kalau gak rugi dong ngapain. Marketnya aja cuma segini gitu. Nah akhirnya karena gak lebih dari segini akhirnya ya bayaran aktornya nggak akan mungkin lebih dari segini. Ya ini itu ngaruh ke semua itu. Gitu. Sementara di Amerika itu kita baru ngomongin Amerika, belum lagi yang dunianya seluruh dunia cara distribusi apa segala macam dan udah mapan dari tahun 1930-an gitu, 20-an udah mapan industri musiknya, industri film sorry. Nah itu ya ngebuat segalanya serba lebih ini gitu, lebih established aja gitu. Betul. Secara profesi, secara pendidikan, edukasinya, sekolah-sekolah film, apa segala macam dan secara bisnis juga orang udah bisa fokus gitu loh. Pekerjaan kamu apa misalnya gitu ya, gue ngeliat gitu, waktu itu gue ketemu di Kanada gitu, temen gue gitu, perempuan gitu, dia perempuan tapi dia stunt woman gitu. Stunt woman dan apa pekerjaannya dia? Ya stunt woman. Ya itu pekerjaannya gitu dan dia establish, dia punya rumah. Gue hidup dari ini gitu ya. Gitu. Dan itu gue ngeliatnya wah emang masih panjang perjalanan kita gitu. Walaupun menurut gue sekarang film Indonesia udah sangat diakui sih. Di luar negeri filmmaker kita gila-gila sih. Di festival di mana itu Indonesia cukup dibicarakan lah. Karena mungkin di Indonesia punya jiwa koboynya itu ya. Banyak keterbatasan tapi gak menutup kemungkinan karya lo tetap keren juga gitu ya. Kayak contoh kecil deh misalnya kenapa kita di sini syuting film suka lama gitu kadang-kadang kalau film action gitu. Karena gak ada second unit. Jadi second unit itu maksudnya ada 2 unit yang berjalan bersamaan. Yang ini syuting adegan action, yang ini syuting adegan gitu. Nah kalau misalnya di Indonesia ya satu udah itu aja satu. Makanya lama. Makanya kalau film action suka lama. Nah itu sih. Kalau dari aktornya sendiri gimana Ki? Maksud gue lo kayak tadi kan ke rumahnya si Mark Wahlberg, lo mungkin melihat dia tidak bekerja dan sedang bekerja juga. Secara manajemen apakah ada bedanya sama aktor di sini? Beda sih. Jadi kayak gini, kayak gue ngelihat kalau di ini pengamatan gue aja ya. Kalau di luar negeri, di Amerika lah setidaknya gue lihat ya, itu banyak aktor-aktornya yang memang sangat pride mereka sangat tinggi sebagai aktor gitu. Jadi emang mata pencaharian gue adalah acting. Gue sebagai aktor gitu. Ya dari sinilah bisnis gue gitu, dari sini. Kemudian dia kalau dia punya bisnis sampingan, misalnya punya restoran apa segala macam lah, terus standarnya seperti itu gitu. Nah, kalau iklan gitu misalnya gitu ya, itu dianggapnya kayak gitu ya. Gitu. Kadang-kadang gitu ya untuk yang idealis gitu. Nah, kalau di Indonesia kan enggak kan. Kalau film tuh justru menurut gue sebenarnya dianggapnya sebagai PR ya gitu kan. Ini adalah PR activity-nya gitu film tuh gitu. Dan ini berkarya, udah bukan bisnisnya, bukan terlalu nggak gimana, tapi nanti dari situ menghasilkan iklan yang banyak, gitu kan. Jadi agak kebalik dikit gitu, agak kebalik sih. Itu yang gue perhatiin yang paling signifikan ya. Dan kalau lo ngelihat dari scene film Amerika, Hollywood gitu misalkan ya, aktornya itu mereka punya kayak banyak manajer kah? Atau timnya banyak yang sampai banyak banget lebay gitu, apa sebenarnya sama aja sama di sini? Beda juga sih. Jadi kalau di sini ya biasanya mungkin aktor ya punya manajer ya, punya manajer ya yang punya talent management company gitu biasanya gitu. Nah, dia bagian dari rosternya gitu kan. Ya itu biasanya yang paling banyak begitu kan. Kalau di sana
seorang aktor yang udah sah bisnisnya udah berjalan banget gitu ya, itu pasti dia punya manajer, dari ada management company-nya, terus kemudian dia punya agent, itu beda ya antara agent dan manajer. Agent itu tugasnya yang mendatangkan film, jadi skrip tuh datangnya dari agent. Ini ada film ini, lu tertarik gak? Gini. Manajer yang merancang karir seluruhannya gitu. Nah, terus kemudian ada lawyer, pasti pengacara, karena dealing bisnis ke film company, ke apa, itu biasanya yang maju untuk negotiation, itu lawyer, lawyer ke lawyer gitu ya. Terus kalau lagi promosi gitu, lagi musim promosi atau apa, biasanya ada publicist. Jadi aktor-aktor besar biasanya mereka, nggak harus besar juga sih, banyak juga yang masih berusaha untuk menjadi besar pun justru mereka merasa memerlukan publicist. Supaya jadi besar, betul. Supaya jadi besar. Jadi publicist ini kalau misalnya kita lihat misalnya ada di Jimmy Fallon lagi wawancara aktor siapa gitu, itu sebenarnya kerjaan publicistnya. Buat taruh dia slot di situ. Iya, publicistnya yang kenal dengan produser Jimmy Fallon. Ini artis gue dong, masukin. Ya gitu. Dan atau biasanya publicist sang penyelamat kalau lagi ada bad PR. Nah iya benar, tugasnya dia tuh. Contohnya misalnya kayak Tom Cruise. Iya. Kan heboh tuh kemarin tuh, dia marah-marah kan. Marah-marah, heboh masuk ke berita. Tiba-tiba sehari kemudian Tom Cruise cinlok sama Hailey Atwell. Gitu. Itu publicist itu. Itu publicist gitu. Itu gue langsung baca, pinter nih publicist. Iya, gitu tuh. Dan langsung ketutup kan. Berita itu orang udah lupa langsung. Langsung lupa. Nah, publicist itu dibayar mahal untuk berpikir yang kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Iya. Itu sih biasanya timnya, full tim gitu. Kalau misalnya udah lebih sukses lagi, lebih banyak lagi. Ada lagi business manager. Business manager itu yang mengolah uangnya. Jadi dia juga menjadi accountant-nya juga, dia juga yang menjadi penasehat untuk kalau lu mau investment, muterin duit lu gimana. Ini udah di luar film nih berarti ya? Udah di luar film. Jadi business manager ada lagi gitu. Nah itu sih full tim tuh biasanya itu kalau udah artis yang udah besar ya. Gitu sih. Ngomongin lagi soal Iko Ki. Iko kan aktor action, laga yang otomatis juga membutuhkan fisiknya dia gitu ya. Karena lo adegannya berantem lah dan lain-lain. Lu sebagai manajernya Iko dan juga CEO dari Iko Wise Management. Ada gak batasan aksinya dia yang akhirnya lo yang pas begitu lo lihat, aduh ada bagian Iko pelintirin atau kakinya dipelintir sama lawan mainnya. Kayaknya jangan ya. Ada gak kayak gitu-gitu? Ada, cuman biasanya sih Iko tuh tetap punya stand-double dia. Dia tetap punya stand-double yang kalau adegan yang misalnya jatuh dari gedung, nah itu itu stand-double-nya dia gitu. Yang dimana tim dari Iko juga dong? Tim Wise Team juga gitu. Nah yang selalu dibawa kemana-mana tuh si Rama namanya. Nah ini tapi emang mayoritas stunt itu dilakukan oleh dia. Berarti batasannya sampai dia tidak melakukan apa? Ya kalau udah terlalu berbahaya yang meresikokan, kalau Iko kenapa-kenapa ini syuting gak bisa jalan lagi nih. Nah itu baru jangan. Stunt deh gitu. Ya gitu, itu jangan gitu. Nah apa namanya, tapi itu sebenarnya gue merasa kadang-kadang suka gak ngaruh juga gitu. Kadang-kadang kalau gue terlalu parno kayak gitu. Karena kadang-kadang dia bisa cedera karena hal-hal yang gak disangka-sangka. Iya benar. Karena gue pernah tuh waktu itu pengalaman mungkin ya waktu syuting headshot deh gitu ya. Kan syutingnya di Batam, jadi gue cuman visit sekali gitu kan. Terus gue nggak tahu apa yang terjadi, syuting dia nggak ngomong apa-apa, terus balik-balik, apa kabar bang? Ada codet di sini. Tiba-tiba alisnya udah kebelah setengah gitu ya. Ada botaknya gitu di sini gitu. Waduh, gitu kan. Kenapa nih? Gitu kan. Kenapa nih? Ya jadi gue jatuh. Terus yang harusnya terkontrol tapi kaki ya lawan mainnya jatuh kena ke kepalanya, kena ke sini. Bocor dan harusnya dijahit tapi udahlah gak usah dijahit, udah gampang di ini. Lanjut gitu. Lagi aja syutingnya gitu. Pokoknya tinggal diapain lah gini, berhenti bentar doang gitu, terus udah dibersihin semua, lanjut lagi. Terus gue yang, aduh. Terus yang pas sudah itu kayak sembuh sebulan 2 bulan, mukanya jadi kayak penjahat. Karena ada codetnya. Jadi bisa jadi penjahat gitu. Dan semenjak itu kayak
mulai ada peran antagonis gitu. Mulai gara-gara itu ya? Iya kayaknya ya, jadi ya pas di foto ya jadi ada karakter baru yang terjadi gitu. Karena satu secara garis doang gitu. Tuh. Iya secara gak sengaja, jadi gue yang aduh ini malah yang gak dijaga-jaga gimana, taunya ada kejadian juga. Nah gitu sih, jadi emang gak bisa diprediksi sih kayak gitu-gitu. Oke, tapi lu pernah menolak, tadi misalkan gue bilang yang kayak gini, lu akhirnya nego ke direkturnya yang kayaknya Iko mendingan gak begini deh, karena gue takut meresikokan kaki atau tangannya dia gitu. Pernah gitu gak? Gue belum pernah menolak. Iko juga belum pernah menolak, dia malah orangnya challenge gitu kalau ada yang lu mau gini ayo gitu ya? Gitu, ayo let's go gitu. Jadi yang makanya direkturnya juga senang sama dia karena dia ini orang kayak mauan aja gitu ya. Iya yang emang semangat aja gitu, ayo let's go gitu. Tapi emang belum ada sih, jadi gue belum sempat menolak ya. Mudah-mudahan jangan sampai. Iya. Karena kalau misalnya lo tolak, begitu dibalikin ke Iko, siapa bilang gue gak mau, gue mau kok. Lu nah juga itu. Ya gimana ya gitu. Iya betul. Okay. Jadi gue lebih baik stand-up-nya yang gue bilang oke, safety-nya lu jaga banget ya ininya apa semua segala macam, jangan sampai terjadi yang enggak. Tapi biasanya director udah ini kok, biasanya director tuh udah tahu gitu Iko tuh kemampuannya sampai mana, apa segala macam, berbahaya apa enggak, resikonya perlu diambil atau enggak, karena kan mempengaruhi semua ini ya, kru kalau dia kenapa-kenapa. Iya betul. Sedangkan waktu adalah uang tuh literal banget gitu di sana gitu. Nah jadi ya mereka nggak mau ambil resiko yang aneh-aneh sih. Walaupun itu aja udah cukup berbahaya sebenarnya banyak gitu. Benar. Baik lagi kalau ngomongin soal Iko terus EY's team dipakai untuk menjadi koreo untuk fighting sequence-nya gitu ya. Tapi kan ada juga yang Iko sendiri aja fighting sequence-nya udah ada yang lain gitu ya. Si Iko termasuk orang yang memberikan masukan ke director gitu gak sih? Oh iya ya? Iya. Dia ngasih masukan. Mendingan baiknya gini deh gitu misalkan atau apa gitu. Iya, dia ngasih masukan, dan yang paling selalu terjadi adalah ketika director tuh meng-hire Iko gitu, emang salah satu tujuannya adalah untuk minta pendapat dia. Gitu. Jadi emang bukan ya udah nih lu terima beres aja gitu. Udah tinggal main, enggak gitu ya. Gue rasa kalau dia mau kayak gitu enggak akan Iko yang dipilih gitu. Justru Iko dipilih tuh karena gimana menurut lu bisa diapain lagi nih, bisa Iko kasih masukan kayak gitu. Oke. Jadi ini sih emang menarik sih, gue setelah megang Iko dan EY's team gue jadi paham gitu kenapa The Raid tuh bisa menjadi sefenomenal itu gitu. Jadi kayak anak-anak ini nih mereka tuh kayak punya, dan Iko tuh punya metode baru yang fresh yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Dalam men-shoot sebuah action scene gitu. Jadi bagaimana pergerakan kamera, bagaimana koreonya, bagaimana koreonya harus dihafal, angle-nya, framing-nya bagaimana gitu-gitu tuh mereka tuh punya metodenya. Punya metode yang nunjukin kalau yang bergerak di kamera itu adalah benar-benar orang yang ngerti bela diri, yang ngerti ini. Sementara kalau di Hollywood tuh kebanyakan sampai sekarang tuh kan karena pengennya membuat orang yang gak bisa fighting terlihat bisa fighting. Bener. Jadinya cut gitu. Jadi baru pukul sekali set udah di-cut. Jadi udah di-cut. Ada yang ini dikit, punggung dikit, stand double. Iya. Loncat dikit stand double gitu. Jadi kayak semuanya terlalu aman, terlalu udahlah ntar aja di editing di cut aja gitu. Nah itu membuat jadi kayak kita nggak bisa percaya kalau paling nggak bisa sebenarnya. Sementara anak-anak ini enggak, anak-anak ini emang mereka bikin karyanya tuh justru dengan itu. Ada satu continuous shot, gak berhenti selama 30 detik, gak ada cut gitu. Itu kan membuktikan kalau gila ini hafal mati berarti gitu. Bener. Gerakan-gerakannya mereka semua hafal mati dan dilatih sedemikian rupa. Sampai dan itu timingnya perfect gitu, harus perfect. Nah itu kelebihan anak-anak ini. Dan itu kenapa mereka di hire sama film-film, sama produksi-produksi luar negeri kayak gitu-gitu. Oke. Kalau misalkan tadi kita mundur sedikit ke omongan lo yang lo tertantang ya untuk membesarkan Iko bisa sampai sejauh mana gitu. Iko kan juga ya dia aktor laga, dimana mungkin nanti seiring bertambahnya umurnya dia, kekuatan fisiknya atau kondisi fisiknya mungkin gak sebaik hari ini gitu. Lo punya plan apa buat dia? Maksud gue sejauh apa? Apakah mungkin nantinya dia bisa menjadi seorang director, dia directing atau gimana? Ya itu sebenarnya udah gue rancang dari sekarang sih. Gue persiapkan dari sekarang. Yang paling gue
pendapat gue untuk supaya dia bisa sustainable itu adalah emang nggak bisa ngelihat hanya dia sebagai aktor gitu. Nah kita makanya di sini kita ada Wise Team gitu kan. Nah dan yang satu lagi yang paling penting itu sebenarnya adalah producing gitu. Jadi kita ingin membentuk Wise Team ini juga sebagai satu company lah gitu ya. Yang memproduksi film-film action yang high quality. Yang orang suka The Raid, nah lo tahu apa yang harus di-expect dari karya kami. Nah gitulah. Nah jadi kayak misalnya gini lah, kayak misalnya orang-orang ngelihat A24 misalnya, A24 kalau film horor buatan A24 tuh pasti ada taste atau estetikanya gitu, yang begini nih gitu kan. Nah kita pengen seperti itu tapi di dunia action gitu. Nah menurut gua balik lagi jadinya kan ini pekerjaan belakang layar tadi gitu kan. Nah justru ini bisa sangat sustainable justru gitu dibandingkan sebagai aktornya misalnya. Ya karena Iko mau sampai umur 50, 60 dia akan tetap bisa jadi itu gitu. Dan harus dipupuk dari sekarang gitu. Betul. Makanya gue juga mulai sebagai producing partnernya Iko gitu, gue juga mulai come up dengan project-project yang kita jajakan lah ke Hollywood, ke Amerika atau mungkin ke Indonesia juga nanti kita juga akan ke sana juga, yang dimana projectnya emang bener-bener project yang kita pengen bikin. Kan selama ini tuh ya udah ada film apa udah jadi skripnya lu berperan sebagai karakter ini gitu. Nah itu kadang-kadang yang udah banyak kritikan orang-orang gitu adalah kadang-kadang banyak film yang nggak tahu cara memanfaatkan Iko gitu secara skill kayak lu bisa lebih gitu kan gitu. Nah jadi daripada kayak gitu terus gitu, kita nggak pengen kayak gitu, ya kita pengen satu kaki tetap ada di dunia yang emang mungkin independen lah dikatakan lah gitu ya, tapi kita bisa meng-create sesuatu yang kita suka dan itu udah mulai ada satu project gue sama Iko nge-produce juga, terus ada co-producer kita adalah para produsernya John Wick. John Wick, nah itu kita udah ini sama Netflix, sudah deal sama Netflix. Nah itu akan mudah-mudahan di 2021 sih rencananya udah keluar kita produksi. Produksi. Jadi biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh 2 tahun ya umurnya ya. Jadi lo development dulu, begitu syuting, selesai syuting setahun kemudian baru keluar. Jadi emang panjang gitu ininya prosesnya. Itu sih yang lagi dikejar ya sekarang. Judulnya apa tuh yang itu? Udah bisa dibocorin belum? Sebenarnya udah ada sih di IMDb ya, kalau dicek The Bellhop, judulnya The Bellhop ya. Itu ceritanya dari gue dan Iko. Premisnya gitu, premis cerita, treatment. Terus habis itu gue sama Iko kita cari produser yang tertarik. Produser yang tertarik, waktu itu kita ke LA, ketemulah dengan teman lama kita lah, ada namanya Braden Aftergood. Dia nih bagian dari company namanya Balboa Production, yaitu production company-nya Sylvester Stallone. Pantes namanya Balboa ya. Iya. Dia mau mendevelop ini menjadi skripnya udah selesai, udah jadi. Ternyata diambil sama 87 North. Jadi 87 North itu adalah production company yang isinya produser-produsernya John Wick. Dan tim koreonya John Wick juga, tim koreografi. Nah jadi The Bellhop ini nanti mungkin kita akan majunya, ini adalah kolaborasi dari orang-orang yang meng-create The Raid dan John Wick. Gitu. Nah itu sih. Itunya sih, label itunya udah menarik banget tuh. So, mudah-mudahan lancar. Tahun ini kita bisa segera maju dan produksi gitu. Kalau ngomongin soal Iko bisa terjun ke industri Hollywood gitu ya, gue rasa yang paling menarik adalah seni bela dirinya dia gitu. Menurut lo Indonesia selain dari seni bela diri yang udah berhasil nih dengan Iko Uwais, punya potensi apa lagi untuk bisa masuk ke Hollywood menurut lo? Menurut gue sih gini sih, jadi menurut gue bukan pertanyaan ya, banyak orang-orang yang suka bilang, gimana sih caranya gue pengen deh bisa tembus ke Hollywood gitu tuh, gimana gitu. Itu menurut gue ini ya, maksudnya gak sesederhana itu gitu. Gak sesederhana itu. Jadi waktu Iko itu bisa menjadi seperti sekarang yang akhirnya ditanggap di luar negeri apa segala macam, itu sebenarnya gara-gara The Raid kan gitu ya. Awalnya gitu. Nah gara-gara The Raid responsnya luar biasa gitu ya. Dan secara kualitas juga luar biasa. Dan kita harus lihat lagi gitu.
ini anomali. Jadi makanya susah gitu untuk bisa memprediksi bakal ada lagi atau tidak gitu. Karena waktu itu aja The Raid terjadinya tuh bener-bener asli yang sangat kayak unlikely gitu. Kayak misalnya seorang Iko Uwais, orang yang gak dikenal ya kan. Orang yang gak dikenal dipercaya untuk langsung jadi lead gitu. Sementara di Indonesia banyak tuh kalau misalnya orang kalau dipercaya jadi lead sebuah film pasti udah jadi dulu dia. Iya benar. Pasti udah followersnya udah banyak. Wah baru. Udah baru karena ntar dia bantu marketingnya nih lewat followers apalah gitu mungkin ya. Nah ini enggak dulu. Iko enggak ada yang kenal. Terus habis itu The Raid bisa kayak gitu gara-gara syutingnya gila tuh bisa berbulan-bulan. Bikin koreonya bisa sampai berbulan-bulan. Itu gak mungkin terjadi di sini karena biayanya terlalu besar dan gak efisien. Tapi itu bisa terjadi tetap di The Raid. Kenapa? Karena menurut gue karena Gareth Evans mungkin punya visi yang gila gitu ya. Dan Merantau Film produsernya itu company-nya dia sendiri. Betul. Dan istrinya gitu. Dan istrinya juga bagian dari klan MNC Group gitu kan yang emang mungkin kuat gitu loh secara backingan apa financial atau apa. Jadi dia bisa membuat film yang dia ingin buat kayak gitu kan. Itu kan privilege sebenarnya gitu. Akhirnya jadi The Raid gitu. Nah apakah itu bisa ada lagi sekarang? Itu menurut gue belum tentu. Semua itu bersatu padu seperti itu gitu. Nah jadi kalau buat ngomong lagi balik lagi ke Hollywood gitu ya. Ke luar negeri gitu. Menurut gue sih harusnya visinya bukan itu. Bukan gitu. itu ya. Iya harusnya visinya adalah kalau memang ingin bikin karya, ya bikin aja dulu karya yang bagus di Indonesia gitu. Karena orang luar negeri, menurut gue yang mereka cari itu bukan ini ya, bukan oh ini ada orang Indonesia gini menarik nih karena dia orang Indonesia, nggak mungkin. Karena udah banyak banget gitu. Apa bintang action ada ribuan orang yang menunggu ngantri kerja gitu. Bener. Cantik banyak banget. Apa ganteng banyak banget. Jago banget aktingnya banyak banget. Nah makanya jadinya lu harus bikin ininya dulu sih kalau gue ngelihatnya adalah bikin karya yang fenomenal, yang bagus di Indonesia aja. Terus mungkin bermain di sirkuit festival gitu. Nah di situ dilihat misalnya di Toronto Film Festival terus orang-orang pada ngeliat gila. Kayak misalnya filmmaker kayak misalnya di Indonesia kayak Mauli Surya, dia bikin Marlina, Murder in 4X. Itu kan keren banget, tuh, bagus banget gitu. Terus orang luar negeri jadinya melihat karena itu gitu. Padahal itu bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia pun enggak bahasa NTT. Flores ya? Flores iya, ya kan? Kalau gak salah. Bahkan gitu. Nah makanya jadi karena karyanya fenomenal akhirnya dia jadi dilirik gitu. Nah menurut gue sih kerangka berpikirnya harusnya kayak gitu ya. Gitu. Begitu jadi lu dilihat karena karya lo bukan karena lu gaul di sana bukan atau gitu karena sih. bukan gitu gitu. Mesti dibalik mindsetnya gitu ya. Iya gitu. Kalau menurut gue ya ini pendapat gue aja sih. Oke. Gitu. Tips buat yang dengerin kita dan juga nonton kita pengen jadi artis atau mungkin personal manager kayak lo gitu Ki, gimana? Apa ya? Gue rasakan emang banyak orang yang tadi seperti kita bilang di awal yang emang gue pengen jadi rockstar di belakang layar gitu misalkan. Apa tipsnya Ki? Kalau jadi manajer gitu ya, kalau manajer kayak yang gue kerjain nih itu tuh yang paling penting sih menurut gue ya suka challenge itu ya. Jangan cepet puas gitu modelnya. Orangnya menurut gue harus yang kayak gitu. Terus orangnya ya don't be an asshole gitu ya. Itu semua bidang lah ya. Iya maksudnya ada soalnya. Ada soalnya yang menurut gue yang orang yang in a position of power terus menjadi seperti itu ya. Menjadi seperti itu ada gitu dan menurut gue jangan lah gitu. Nah karena ini adalah bisnis menurut gue manajer artis tuh adalah juga bisnis relationship menurut gue gitu. Jadi bagaimana lo berjejaring, lo networking, bagaimana lo itu tuh ngaruh gitu. Kadang-kadang kayak gitu untuk menunjang karir lo dan artis lo gitu. Dan memanage manusia itu berbeda loh dengan memanage toko atau apa gitu. Jadi karena ya apalagi orang bisa ada bad mood, bisa ada capeknya. Itu harus benar-benar apa ya? Harus benar-benar memiliki hubungan yang istimewa lah antara manajer sama artisnya. Lebih pacar tuh kayaknya. Iya kan. Bisa jadi pacarnya, bisa jadi ibunya, bisa jadi omnya. Harus semuanya gitu, temennya juga bisa. Iya gitu. Nah jadi harus sangat people person gitu orang ini gitu kalau lu mau jadi. Dan yang paling penting sih harus go getter gitu sih. Jadi yang semangatnya tuh selalu
making things happen gitu, yang karena untuk menjadi ini kan semua dinilai dari akhirnya dari karya gitu kan. Nah, bedanya di film sama misalnya katakanlah di musik gitu misalnya. Musik itu kan kalau lu punya idealisme tertentu terus lu nggak pengen diatur-atur kadang-kadang fuck everyone. Gue independen aja, gue bikin sendiri, gue rekam sendiri, gue rilis sendiri. Film gak bisa kayak gitu. Gak bisa gitu, benar. Lu akan selalu tergantung dengan orang lain. Pihak lain. Nah, dengan pihak lain dan apa. Yang berarti lu harus jaga hubungan baiknya, lu harus apa. Nah itu something yang harus di-nurture gitu. Di-nurture dan prosesnya panjang banget. Satu dari mulai gue punya ada ide film nih, sampai filmnya keluar di bioskop. Itu panjang banget. Itu bisa 3 tahun. Iya. Bisa ini, jadi lu bayangin determinasinya harus seperti apa kalau lu bisa menjadikan sesuatu dari nol menjadi sebuah film dalam 3 tahun. Itu kan berarti lu harus konsisten kan gitu. Semangatnya gak bisa kendor, gak bisa apa. Nah itu beratnya mungkin di situ gitu. Jadi emang harus orangnya yang kejar terus, ayo kejar terus gitu. Bisa gitu, harus gitu sih. Susah kan? Jangan lo kira gampang. Itu obrolan gue sama Ricky Siahaan, seorang gitaris Seringai, manajernya Iko Uwais dan juga CEO dari Iko Uwais Management. Thank you banget Ki untuk waktunya. Yang lagi dengerin kita, yang lagi nonton kita juga jangan lupa untuk follow MLD Podcast di Spotify, MLD Spot di Instagram. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya MLD Spot TV. Nyalain tombol loncengnya biar lo dapat notifikasi. And get yourself inspired by MLD Spot. Terakhir Ki, lo kan udah beberapa kali cerita kalau waktu itu lo pernah ada insiden minum air kencingnya Otong Koil di Bibis. Kalau posisinya lo udah jadi manajernya Iko Uwais, lo bakal telepon gak? Kok ini ada orang barusan gue diminum air kencingnya, sikat dong gitu. Lo bakal gitu gak? Lo apain lo baca lagi, lo piting kayak apa gitu, akan gitu gak? Kalau enggak berantem dulu, kalau kalah baru gitu. Jadi ada pride juga gitu ya. Iya, udah hitam mata baru. Jadi kok gini. Turun. Jadi gini. Thank you Ki. Ya sama-sama.